Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hamdani, mahasiswa Stikesmi RPL 2. Mohon izin, di sini saya akan mendemonstrasikan pengajian pada agregat komunitas dengan masalah stunting pada balita. Untuk pengertian pengkajian agregat komunitas adalah upaya di bidang perawatan kesehatan masyarakat yang mempunyai kesamaan jenis kelamin, umur, permasalahan kesehatan yang dilaksanakan secara terorganisir dengan tujuan meningkatkan kemampuan kelompok dan derajat kesehatannya, mengutamakan upaya promotif dan preventif dengan tidak melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan kepada mereka yang tinggal di panti dan kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat diberikan oleh tenaga kesehatan dengan pendekatan pemecahan masalah melalui proses keperawatan. Untuk metode pengkajian area komunitas, metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data di komunitas meliputi survei, wawancara, diskusi kelompok, terfokus, observasi, lingkungan rumah, dan studi dokumen. Demikian saya akan mendemonstrasikan dengan wawancara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hamdani, mahasiswa Stikesmi RPL 2. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Bu Iis? Bu Iis, menurut kabar nih Bu, apakah betul Ibu Iis ini RW di sini? Betul, Pak. Betul ya. Baik Ibu, tujuan saya di sini saya akan melakukan pengkajian dengan metode wawancara ya Bu ya, terkait dengan kondisi lingkungan dan masalah kesehatan yang ada di sini. Sesuai dengan data Dinas Kesehatan bahwa wilayah Sekarwangi ini rentan sekali terkena penyakit stunting pada balita. Apakah benar? Benar, Pak. Baik Ibu, sebelum saya melanjutkan pertanyaan Ibu, kalau boleh tahu kenapa sih desa ini dinamakan Desa Sekarwangi? Ya, kalau menurut orang tua sih karena desa ini wangi, Pak, makanya dibilang Desa Sekarwangi. Oh gitu ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, apakah ada masalah terkait masalah kesehatan nih Bu ya, seperti pantrangan nih Bu, seperti ibu hamil dilarang makan asin ataupun balita dilarang makanan-makanan encer, apakah ada pantrangan Bu? Ada saja sih, Pak. Bagi yang menganut ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian mayoritas di sini beragama apa sih Bu? Rata-rata sih, Pak, di sini agamanya Islam. Islam berapa Iya, persen Bu agama? sekitar 90%. Oh, untuk 10%-nya campur ya Bu ya agamanya ya. Baik Bu, untuk secara jumlah penduduknya di Desa Sekarwangi ini berapa jiwa Ibu? Ada sekitar 630 jiwa, Pak. 630 jiwa, dibagi berapa kartu keluarga Bu? Sekitar ada 580. Kemudian untuk RW-nya Ada 300. ada 300 RW ya Bu ya? Betul, Pak. Kemudian di sini untuk warga Sekarwangi nih dominan perempuan apa laki-laki? Perempuan sih, Pak. Perempuan kebanyakan. Kemudian kembali lagi ke ini ya Bu ya, terkait masalah stunting ini Bu. Kalau di sini balita ada berapa Bu? Balita ada 68. 68. Untuk yang terkena stunting ada berapa Ibu? Kira-kira ada sekitar 25 sih, Pak. 25. Apakah itu di 25 itu tahun berapa sih? Baru tahun kemarin, Pak. Baru 23. tahun kemarin ya. Iya. Kemudian di 25 balita itu ada nggak sampai menyebabkan bayinya meninggal, balitanya meninggal? Ada, Pak. Ada saja. Iya. Kemudian untuk tahun sekarang nih Bu, tahun 2024 nih, ada peningkatan nggak Bu atau penurunan terkait stunting pada balita? Penurunan sih, Pak, kalau untuk tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena kenapa Bu bisa menurun? Karena sering dikasih penjelasan, Pak, sama tenaga kesehatan di sini
Oh, sudah ini ya, sudah dikasih penyuluhan kesehatan Iya, ya, betul Pak. menjadi masyarakat itu tuh peduli ya Betul. terhadap balita masing-masing Betul. dan terhadap ibu hamilnya ya. Ya, Kemudian untuk rumah nih Bu, saya lihat di sini memang agak padat ya Bu ya. betul. Untuk pencahayaan atau ventilasinya bagaimana Bu? Kalau di sini sih ya ada yang terkena matahari, ada juga yang tidak terkena karena kan memang padat ya. Kemudian untuk masyarakatnya, apakah masih ada yang buang sampah sembarangan atau memang buang sampah ke tempat sampah? Ya, ada yang ke tong sampah Pak, ada yang juga sembarangan, ada saja sih Pak. Memang untuk tempat sampah sudah disediakan ya Bu ya? Sudah Pak, alhamdulillah. Ya mungkin memang kesadaran masyarakatnya, Betul. ada yang sadar, ada yang enggak ya Bu ya? Betul Pak. Kemudian Bu, untuk jamban nih Bu, jambannya kan di sini apakah sudah ada jamban di setiap rumah masing-masing atau bagaimana Bu? Sudah Pak, alhamdulillah. Sudah masing-masing sudah punya WC masing-masing di dalam rumah. Ada yang di dalam rumah, ada yang di luar. Untuk sumber airnya nih Bu, apakah dari PAM, apakah dari sumur sumber airnya? Ya, rata-rata sih lebih banyak dari sumur Pak. Dari sumur ya. Ya. Selanjutnya nih Bu, jika warga Sekarwangi mengalami sakit nih, apakah ada fasilitas kesehatan di sini? Ada Pak. Biasanya jaraknya berapa meter? Sekitar 250 meter Pak. 250 meter. Ya. Itu kemana Bu? Ke puskesmas? Ke puskesmas. Kemudian untuk ke rumah sakitnya? Ya jauh sih Pak, kalau dari sini ke rumah sakit sekitar 550 meter. Oh, 550 meter. Kemudian kalau di sini di desa Sekarwangi apakah ada posyandunya Bu? Ada Pak posyandu. Itu aktif gak Bu? Aktif. Aktif ya? Iya, Untuk aktifnya 1 minggu sekali atau bagaimana? 1 minggu sekali sih Pak. Oh, aktifnya Iya. baik Ibu. Kemudian nih Bu, mayoritas warga sini nih Bu, maaf nih Bu, kerjanya apa sih Bu? Sini sih banyaknya buruh pabrik ya Pak ya. Kalau untuk gajinya nih, apakah di atas UMR apa di bawah UMR Bu? Ada yang di atas, ada yang di bawah sih Pak. Sebenarnya kalau untuk gaji. Oh, tidak menentu ya. Iya betul Pak. Kemudian di sini lulusan apa sih Bu pendidikan untuk pendidikannya? Ya banyaknya Kebanyakan sih SMP Pak. Kalau di SMP. sini ada sih SMA juga, cuman ya rata-rata di sini tuh SMP kalau untuk lulusannya. Oh baik Bu. Kemudian nih Bu, untuk tingkat keamanan desa Sekarwangi nih Bu, di sini tuh ada siskamling, apakah ada yang ronda setiap malam atau bagaimana programnya Bu? Alhamdulillah sih Pak, di sini posyandunya bapak-bapaknya pada rajin, ada pos kamling, ada Itu setiap malam ada setiap saja malam Pak. ya Alhamdulillah. yang ronda ya. Betul. Kemudian nih Bu, untuk program pemerintah nih, apakah ada program pemerintah yang mendata BPJS, pendataan BPJS apakah ada Bu? Ada Pak, alhamdulillah, cuman ya gitu, ada yang sesuai dengan warganya, ada juga yang tidak tepat Pak. Begitu ya Bu ya. Iya betul. Tapi Kalau ada. begitu ya Bu. Kalau misalnya bahasa nih Bu, di sini kan menggunakan bahasa apa sih Bu? Banyaknya sih bahasa Sunda ya Pak, cuman ya campur-campur, ada yang bisa bahasa Indonesia juga kadang-kadang. Ya, untuk bahasa Indonesia dan Sunda juga bisa ya Bu ya. Iya bisa Pak. Kemudian secara umum nih, di sini nih kalau misalnya warga sini nih titik kumpul atau ngobrol, hanya sekedar ngobrol, terus kalau ada acara biasanya di mana sih Bu? Kalau misalnya hanya untuk ngobrol sih Pak, di teras rumah juga bisa ya Pak, di warung. Biasanya warga-warga di sini pada berkumpulnya seperti itu.
Cuman kalau untuk berkumpul lebih banyak itu biasanya di lapang. Di lapang. Iya betul. Kemudian ada program pengajian juga ya Bu ya. Betul Pak. Ibu, cukup sekian nih Bu pertanyaan dari saya nih Bu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Alhamdulillah sih Pak, cukup. Cukup ya Bu ya. Betul. Ibu terima kasih banyak nih Bu atas waktunya. Untuk 2 hari ke depan saya akan mengkontrak waktu lagi, apakah Ibu bersedia? Boleh Pak. Nanti saya akan mengkontrak waktu dengan masyarakat ya Bu ya, Ya. tentang penyuluhan kesehatan, di mana kita akan perilaku hidup bersih dan sehat ya Bu ya. Baik Pak. Bahwasanya kan kita harus tetap mengingatkan buang sampah itu pada tempatnya ya Bu ya. Ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Pak. Ya, waktunya sekitar 10-15 menit sih Bu. Tempatnya nanti mau di mana nih Bu? Mau di tempat yang luas apa di sini lagi ya? Ya luas lah Pak, biar masyarakat pada ikut. Pada ikut ya? Ya. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti kita kontrak ya, janjian lagi ya Bu ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.